Apakah lebih baik bangun ibu kota negara, IKN, di Kalimantan dengan duit ratusan triliun, atau dorong Batam, Bintan jadi poros ekonomi canggih dunia? Di video ini kita akan kupas tuntas. Siapa yang lebih menguntungkan, IKN atau Batam Bintan? Bagaimana dunia melihat kedua proyek ini? Fakta, data, dan riset terbaru yang jarang dibahas media. Analisis tajam tapi kocak ala Gus Dur KW, dijamin bikin mikir sambil ketawa. Apakah uang rakyat akan bikin kita tertawa bahagia atau justru menangis bersama? Jangan lewatkan, karena ini bukan sekadar debat kota, tapi pertarungan masa depan ekonomi Indonesia. Indonesia, tulis pendapatmu di kolom komentar. IKN atau Batam Bintan? Kamu pilih yang mana? Opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang Kristen, Shalom. Kalau ada yang Buddha, Namo Buddhaya. Kalau ada yang ateis, selamat datang di dunia fana. Hari ini kita ngomongin dua pilihan negara kita yang bikin rakyat bingung. Lebih baik bangun IKN di Kalimantan atau bikin Batam, Bintan jadi Silicon Valley-nya Asia Tenggara. Pertanyaan penting, ini kita lagi bikin negara maju, apalagi main monopoli? Soalnya duitnya triliunan bro. Kalau salah melangkah, nanti bukan pion yang jatuh, tapi rakyat yang kaget lihat harga beras. Segmen 1. IKN, kota di tengah hutan. Katanya IKN mau jadi kota hijau, smart city, pakai energi terbarukan. Bagus. Tapi masalahnya, smart city itu butuh smart people dulu. Kalau yang pindah itu cuma gedung kementerian tapi budaya birokrasi masih model, rapat untuk rapat, ya ujung-ujungnya, smart, cuma di brosur. Ingat loh, biaya IKN ini ratusan triliun. Kalau dipakai buat beli pulsa rakyat se-Indonesia, mungkin bisa bikin semua emak-emak bisa nonton drakor 24 jam tanpa putus. Dulu Brasil bikin Brasilia, ibu kota pindah, rakyat bilang, wah keren. Tapi ternyata banyak uang nyangkut di situ aja. Sama kayak kita bikin pesta besar, tapi setelah pesta, rumah berantakan, cicilan tetap jalan. Segmen 2. Batam Bintan, main dekat Singapura. Sekarang kita lihat Batam Bintan. Lokasinya manis, dekat Singapura. Kalau Singapura itu ibarat anak sekolah ranking 1 yang rajin, Batam itu tetangga sebelah yang suka nebeng pe. Tapi jangan salah, nebeng itu juga strategi loh. Banyak pabrik elektronik, data center, free trade zone, udah hidup di Batam. Kalau serius dikasih modal, regulasi jelas, bisa jadi hub teknologi dunia. Kelebihan Batam Bintan, infrastrukturnya udah ada, jalur dagang udah rame. Kalau ibarat mau jualan bakso, Batam itu udah ada mangkok, sendok, bahkan pembeli ngantri. Tinggal kuahnya aja diperbaiki biar gak keasinan. Sementara IKN, masih nyari lapak, masih gali sumur buat airnya. Kalau jualan bakso di sana, pembelinya paling monyet hutan dulu. Segmen 3. Perbandingan kocak. Jadi gini, kita bandingin. IKN, biaya mahal, hasil lama, manfaat belum jelas menyebar. Batam Bintan, biaya relatif kecil, hasil cepat, sudah ada pasarnya. Kalau ibarat nikah, IKN itu kayak nikah sama gebetan baru. Cantik sih, tapi modal resepsi gede, belum tentu bisa masak. Batam Bintan itu kayak nikah sama tetangga yang udah terbukti rajin, tinggal kasih modal warung. Pertanyaannya, mau coba cinta baru yang penuh risiko, atau pilih pasangan yang udah terbukti bisa bikin dapur ngebul? Segmen 4. Kritik satir. Masalah terbesar di kita tuh bukan kota atau pulau. Masalahnya, kita pintar bikin bangunan, tapi jarang pintar bangun sistem. Kalau bikin IKN tapi mental pejabatnya masih doyan titip absen, ya sama aja. Kalau bikin Batam Bintan jadi poros ekonomi tapi izin keluar masuk masih kayak main ular tangga, investor lari duluan. Ingat kata orang tua, rumah itu bukan cuma temboknya, tapi penghuninya. Kalau isinya maling, ya namanya markas garong. Kalau isinya pejabat jujur, ya baru disebut kota cerdas.
Jadi jangan salah, yang harus dipindah itu bukan cuma ibu kota, tapi juga pola pikir pejabatnya. Segmen 5. Prospek masa depan. Saya kasih bayangan masa depan. Kalau IKN sukses, bisa jadi kota hijau paling modern di dunia. Anak cucu kita bangga. Kalau gagal, ya jadi kayak rumah contoh di brosur perumahan, bagus di iklan, tapi kosong di lapangan. Kalau Batam, Bintan digenjot, bisa jadi Shenzhen-nya Indonesia. Kalau gagal, ya jadi tempat karaoke tambah rame. Artinya apa? Dua-duanya punya peluang, dua-duanya punya risiko. Tapi pemerintah jangan sampai main ganda, bangun IKN setengah hati, Batam juga setengah hati. Akhirnya dua-duanya jadi kayak nasi goreng kurang garam, bisa dimakan, tapi gak ada yang ketagihan. Closing. Jadi, lebih baik mana? IKN atau Batam Bintan? Jawabannya, lebih baik pilih logika sehat daripada logika proyek. Kalau memang mau bikin simbol negara, bangun IKN. Kalau mau bikin duit cepat, bangun Batam Bintan. Kalau mau bikin rakyat sejahtera, bangun otak pejabatnya dulu. Ingat, Gus Dur pernah bilang, gitu aja kok repot. Kalau duitnya jelas, sistemnya beres, rakyat diajak bicara, ya apapun pilihannya bisa sukses. Tapi kalau duitnya kabur, sistemnya bocor, rakyat cuma jadi penonton, ya jadinya bukan IKN atau Batam yang maju malah perut para calo proyek. Sekian dari saya, Gus Dur KW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang masih bingung pilih mana, jangan panik. Tenang aja, rakyat Indonesia sudah biasa dibingungkan.